Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali pada renungan saat ini, tanggal 28 Desember hari Rabu tahun 2022. Adapun tema yang hendak kita renungkan saat ini adalah Allah menyatakan kemuliaannya dan membawa damai. Allah menyatakan kemuliaannya dan membawa damai. Mari sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Lukas pasal 2, ayat 8 sampai 14, kita bersama-sama berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami boleh Engkau beri kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami mohon berkat pertolongan-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti dan juga melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Hamba-Mu Tuhan urapi, agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berguna dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon ampun dosa-dosa kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita buka Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14 yang demikian isinya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar." Saya ulangi, "Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Natal bukan sekedar memperingati kelahiran Yesus sebenarnya, tetapi juga memperingati Allah menyatakan kemuliaannya dan juga membawa damai. Natal adalah lahirnya Raja Damai. Yesaya 9 ayat yang kelima, Yesus disebutkan Raja Damai, Mesias disebutkan Raja Damai. Kalau benar Yesus Raja Damai yang membawa damai di bumi, mengapa sudah lebih 2000 tahun yang lalu Yesus lahir, damai belum terwujud di dunia? Bahkan keadaan damai seakan semakin menjauh dari kehidupan manusia saat ini. Di mana-mana masih kita lihat, kita dengar berita tentang peperangan, pertikaian, permusuhan, dan masih terus berlangsung sampai sekarang ini. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, maka muncul pertanyaan, benarkah Natal membawa damai? Apakah damai yang diberitakan hanyalah sebuah khayalan? Dari pujian malaikat di Lukas pasal 2 ayat 14, kita mendapat jawabannya. Mari kita lihat Lukas pasal 2 ayat 14 demikian. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa damai sejahtera di bumi akan terwujud. Akan bisa terwujud dengan dua syarat yang saling berkaitan. Yang pertama, yaitu manusia memuliakan Allah lewat hidupnya.
Yang pertama, manusia memuliakan Allah lewat hidupnya. Dikatakan tadi demikian, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Artinya, kemuliaan Allah yang sudah hadir dalam diri Yesus akan dilihat orang lain, akan dilihat oleh dunia ini kalau kita orang beriman selalu hidup memuliakan Allah dengan cara hidup yang benar, dengan cara hidup yang baik. Mereka akan ikut memuliakan Allah sehingga nama Allah dimuliakan di dunia ini. Jadi yang pertama-tama itu, memang sebenarnya kemuliaan Allah itu tidak tergantung kita manusia. Karena Allah memang maha mulia. Jadi nggak tergantung kita kemuliaan Allah itu. Tetapi agar kemuliaan Allah yang sudah hadir dalam Yesus di dunia ini, itu akan bercahaya di dunia. Yaitu kalau kita terus memancarkan kemuliaan Allah lewat kehidupan kita. Sebaliknya, perbuatan kita yang tidak baik, yang tidak benar, bisa menjadikan nama Tuhan tercemar. Kemuliaan Tuhan dilecehkan orang lain. Orang tidak akan mampu melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Sebaliknya, orang akan merendahkan, melecehkan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dan memuliakan Tuhan itu menjadikan kita semuanya akan bisa melakukan kehendak Tuhan. Jadi dengan memuliakan Tuhan itu diwujudkan dengan cara hidup yang benar, yang berkenan kepadanya. Jadi yang kedua, yang pertama adalah memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah damai hanya akan terjadi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya apa? Artinya damai sejahtera akan terjadi hanya bila hidup manusia berkenan kepadanya, berkenan kepada Allah. Kalau belum, maka damai dari Allah tidak akan terwujud. Kita yang sudah hidup diperdamaikan dengan Allah, seperti ditulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18a demikian. Dikatakan demikian. Dan semua itu dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kita juga dipanggil untuk hidup dalam damai dengan semua orang. Jadi kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah, kita juga dipanggil untuk hidup dengan semua orang. Roma 12 ayat 18 dikatakan demikian. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Artinya, jika kita mentaati Tuhan, hidup damai dengan Tuhan, dan damai dengan semua orang, maka kita akan hidup berkenan kepadanya, dan damai akan terwujud. Jadi Natal adalah Allah benar-benar menyatakan kemuliaannya. Dan Natal Allah datang ke dalam dunia membawa damai sejahtera di bumi. Yesus adalah benar-benar Raja Damai. Seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya di Yesaya pasal 9 ayat 5. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman kita dipanggil Tuhan untuk hidup memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Dengan terus hidup berkenan kepadanya. Memang tidak mudah untuk mewujudkannya. Karena ada banyak rintangan dan godaan untuk mewujudkan hidup memuliakan Allah dan hidup berdamai. Kadang ada godaan dari sekitar kita, dari teman-teman, dari saudara kita yang memancing atau menggoda untuk bisa hidup memuliakan Tuhan dan berdamai. Kita kadang tergoda oleh orang di mana kita digoda dalam mewujudkan hidup memuliakan Tuhan dan berdamai. Maka kita harus terus berjuang melawan setiap godaan. Dengan terus memohon kekuatan dari Tuhan. Supaya kita tetap menjadi alat Tuhan. Dengan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Demikian juga kita terus berdamai dengan siapapun. Supaya damai di bumi benar-benar terwujud.
dan kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Selamat berjuang untuk hidup benar, hidup baik, dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan selamat berjuang untuk hidup berdamai dengan siapapun. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita saat ini dengan kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau berkenan untuk memberikan kepada kami makanan rohani bagi kami, Tuhan. Engkau mengingatkan bahwa Yesus adalah Raja Damai yang datang ke dunia membawa kemuliaan Allah, juga membawa damai bagi dunia ini. Lalu kadang-kadang muncul pertanyaan, mengapa damai belum nampak di dunia ini? Masih banyak peperangan, permusuhan terjadi. Ternyata semua disebabkan kami orang-orang beriman ini tidak hidup memuliakan Engkau, Tuhan. Kami tidak hidup untuk melakukan yang benar, sehingga orang tidak mampu melihat kemuliaan Tuhan. Kehidupan kami yang tidak benar menjadikan nama Tuhan dilecehkan, direndahkan oleh orang lain. Dan orang tidak mampu melihat kemuliaan Tuhan, artinya mereka kemudian tidak mengenal Tuhan. Tidak mampu melihat Tuhan yang hadir. Memuliakan Tuhan harusnya dinyatakan lewat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang baik, hidup yang menjadikan kami benar-benar mentaati Tuhan. Kami benar-benar hidup berdamai dengan Tuhan lewat karya Yesus, dan hidup damai dengan siapapun yang ada di sekitar kami. Dengan demikian akan terwujud kedamaian di dunia ini, Tuhan. Sehingga berita Natal sungguh-sungguh terwujud. Yesus adalah Raja Damai. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa, bersyukur kepadamu, di mana peringatan Natal di mana-mana tempat berjalan dengan baik dan aman, dengan lancar. Meskipun ada beberapa halangan terjadi, tapi Tuhan berkarya sehingga banyak orang merasakan sukacita dengan peringatan Natal saat tahun ini kemarin, Tuhan. Kami berdoa agar berita Natal benar-benar dipegang oleh kami orang beriman, sehingga orang akan mampu melihat akan cinta kasih Allah yang hadir di tengah dunia ini dengan memberikan keselamatan. Bapa dalam surga, kami masih mendoakan rencana untuk ibadah tutup tahun, agar semua berjalan dengan baik, di mana perpindahan tahun dari tahun 2022 menjadi 2023 bisa berjalan dengan baik. Dan kami mendapat bekal untuk memasuki tahun yang baru melalui firman-Mu, Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami pergumulan berat dimanapun berada. Khususnya bagi mereka yang menjadi korban bencana alam. Dampingilah mereka, Tuhan, siapapun mereka. Mereka adalah saudara-saudara kami, Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang ada di GKJ Sarimulyo, yang kehidupannya sedang mengalami pergumulan berat, terutama yang berkaitan dengan kelemahan tubuh, baik karena sakit penyakit maupun karena usia, Tuhan. Kami berdoa bagi yang lanjut usia, yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan dampingi mereka di dalam kelemahan tubuh karena usia. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno,
Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Maryatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, Bapak Suprapto, dan Ibu Suwarsi Rahayu. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Berkati juga mereka yang mendampinginya Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pemulihan. Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Ibu Heni Yulianti, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Prayitno Hadi, dan Bapak Repin Sukarsono. Semua kami serahkan dalam Tuhan untuk pemulihan dan kesembuhan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih menempuh jenjang studi Tuhan. Dampingi mereka semuanya. Jika saat ini mereka libur, Tuhan berkati supaya mereka di dalam libur mereka bisa tetap menjaga diri. Biarlah mereka gunakan untuk beristirahat dengan baik. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk gerejamu, untuk majelis gerejamu, dalam pelayanan Kau berkati semuanya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki tahun baru. Dan menurut prediksi akan banyak mengalami kesulitan, terutama dalam bidang ekonomi. Kami percaya Tuhan tetap akan mendampingi bangsa kami. Tuhan tidak akan meninggalkan bangsa kami untuk berjuang terus memulihkan keadaan bangsa kami. Baik keadaan ekonomi, keadaan dari bencana, atau dari pandemi dan sakit penyakit macam-macam. Juga keprihatinan bangsa kami yang terus mengalami pergumulan tentang kerukunan. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan hari ini. Dan kita akan bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Shalom.